Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas Bahasa Indonesia KKJ 1155 terdiri dari anggota kelompok saya sendiri Alfrino, kemudian ada Bestari, Halo, kemudian ada Pak Dewa, Halo, kemudian ada Pak Sahat, Halo, kemudian ada Pak William, halo. dan yang terakhir Sena Danila. halo. Pada vlog kali ini, kami akan mengajak kalian menelusuri penerapan kalimat efektif dalam tulisan media massa. Fokus kami adalah pada sebuah artikel dari tribunnews.com yang berjudul Iran diklaim jatuhkan lagi jet siluman F-35 Israel, kini ada 4 yang dilaporkan rontok. Melalui artikel ini, kami akan mengidentifikasi beberapa kalimat yang tidak efektif, lalu membandingkannya dengan versi kalimat yang telah kami perbaiki berdasarkan prinsip-prinsip kalimat efektif. Yuk langsung kita mulai penelusurannya. Segmen pertama akan dijelaskan oleh Bestari. Terima kasih, Rino. Sebelum kita mengidentifikasi kalimat-kalimat efektif di dalam artikel tersebut, mari kita ketahui dulu apa itu teori dari kalimat efektif. Kalimat dalam menulis suatu berita atau informasi publik penting untuk menggunakan kalimat efektif. Menurut teori, kalimat efektif itu harus memiliki kesatuan, kepaduan, logika, hemat, sejajar, dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat efektif juga harus disusun sesuai aturan kebahasaan yang berlaku dan dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Apa sih fungsi dari kalimat efektif itu? Kalimat efektif fungsinya untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi suatu tulisan. Kemudian agar penyampaian pesan itu dapat tersampaikan secara jelas dan langsung. Kemudian menghindari kebosanan saat membaca artikel tersebut dan dapat mempresentasikan gagasan dan maksud dari penulis. Mendorong pembaca untuk menyelesaikan bacaan hingga akhir, kemudian selanjutnya menyampaikan informasi secara optimal, dan mengekspresikan ide dan perasaan penulis secara tegas. Unsur-unsur kalimat efektif itu sendiri adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Namun, seperti yang kita akan lakukan, masih banyak media yang tanpa disadari menggunakan kalimat tidak efektif. Nah, kami menemukan beberapa contohnya di artikel dari Tribun News ini. Yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari akan dijelaskan oleh Pak Dewa. Silakan Pak Dewa. baik, terima kasih Mbak Bestari. Dari artikel Iran diklaim jatuhkan lagi jet siluman F-35 Israel, kini ada 4 yang dilaporkan rontok. Dari artikel tersebut, kami menemukan beberapa kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat asli Iran mendapat kehormatan sebagai negara pertama di dunia ini yang berhasil menembak jatuh jet tempur generasi kelima dengan menargetkan 2 jet tempur siluman F-35 milik rezim Zionis. Demikian laporan media itu. Ada 3 kesalahan yang ditemukan di dalam kalimat tersebut, yaitu pertama, kalimat terlalu panjang dan tidak hemat. Kemudian kedua, frasa negara pertama di dunia ini berlebihan, yang kita kenal dengan istilah pleonasme. Kemudian yang ketiga, jet tempur generasi kelima dan jet tempur siluman F-35 dalam satu kalimat membuat makna tumpang tindih. Dari 3 kesalahan tersebut, kami mengusulkan perbaikan kalimat yang efektif adalah Iran disebut sebagai negara pertama yang berhasil menembak jatuh jet siluman F-35 milik Israel. Selanjutnya, kesalahan dalam artikel tersebut akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Sahat. Silakan Pak Sahat. Terima kasih Pak Dewa. Kesalahan berikutnya yang terdapat dalam pemberitaan tersebut adalah kesalahan tulis dan berlebihan. Di kalimat aslinya terlihat bahwa ada kata-kata sayangnya ketika drone diledakkan, sensor yang di bawah turut meledak, sehingga operatornya tidak mengetahui dengan pasti apakah yang dihancurkan adalah sistem radar asli ataukah umpan semata. Dari kalimat tersebut ada 2 kesalahan. Yang pertama, kalimat sensor yang di bawah ini tidak baku. Seharusnya sensor yang berada di bawah dan tulisan kata di bawahnya dipisah antara di dan bawah.
Kesalahan kedua, kata ataukah dan semata itu berlebihan. Dari dua kesalahan tersebut dapat kita perbaiki menjadi kalimat berikut, yaitu ketika drone diledakkan, sensor yang berada di bawah juga hancur, sehingga operator tidak dapat memastikan apakah targetnya itu radar asli atau umpan. Untuk kesalahan berikutnya akan disampaikan oleh Pak William. Silakan Pak William. Baik, terima kasih Pak Sahat. Berikutnya kami menemukan kesalahan ketik dan tidak logis di dalam artikel tersebut, di mana kalimat aslinya itu mengatakan malang bagi Israel, drone pengintai dan satelit tidak bisa memberikan gambaran yang resolusi yang memadai untuk memperkirakan tingkat kerusakan secara akurat. Di sini kami menemukan dua kesalahan. Yang pertama adalah gambara merupakan kesalahan ketik, dan yang kedua yang resolusi yang memadai merupakan kalimat yang tidak logis secara gramatikal. Sehingga perbaikan yang disarankan adalah drone pengintai dan satelit tidak dapat memberikan gambar beresolusi tinggi yang memadai. Kesalahan berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Sena. Ya, kesalahan berikutnya adalah terkait redundansi. Kalimat asli dalam artikel tersebut berkata demikian, umpan-umpan itu lebih canggih daripada sekadar tumpukan kayu yang dibuat menyerupai radar. Nah, menurut kami, kesalahan dari kalimat ini ada dalam redundansi kata umpan-umpan itu yang ditambahkan dengan dibuat menyerupai radar. Cukup diwakili oleh umpan radar sederhana. Nah, perbaikan yang kami usulkan adalah umpan itu lebih canggih dibanding radar tiruan sederhana seperti tumpukan kayu. Berikutnya. Kemudian kesalahan yang kelima adalah pemakaian subjek tidak logis. Kalimat aslinya adalah jet itu tidak sadar bahwa sistem radar diaktifkan kembali. Kesalahannya adalah jet adalah benda mati sehingga seharusnya tidak dapat sadar. Maka perbaikan yang kami usulkan adalah pilot jet itu tidak menyadari bahwa sistem radar telah diaktifkan kembali. Akan saya kembalikan ke Bestari. Ya, berikut demikian penjelasan kesalahan kalimat efektif yang ada di artikel Tribun News ya. Artikel di media seperti Tribun News ini masih banyak memuat kalimat tidak efektif. Dapat dilihat dari penjelasan teman-teman kita tadi gitu ya. Dari penelusuran ini, maka kelompok kami belajar bahwa kalimat efektif itu sangat penting dalam menyampaikan informasi ya, khususnya menyampaikan informasi khususnya di media cetak dan media sosial. Kemudian penggunaan kalimat yang tidak efektif bisa juga membuat pembaca itu menjadi salah paham, bingung, atau bahkan tidak percaya pada isi berita. Jadi semoga vlog kami ini, penelusuran ini bisa jadi bahan refleksi bersama ya bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia kita, terutama di ruang publik. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.